Jadi tidak bisa kita terus melulu dunia saja, jangan. Nanti hilang ini, waktu ini hilang. Insya Allah lah nanti ada kemudahan-kemudahan. Ya, seperti yang saya rasakan, saya tidak terasa ini sudah 58 tahun ya. Dulu kan rasanya saya sudah ingat betul, saya SMP, saya SMA di mana saya SD itu dulu jalan-jalan ke kampung-kampung. Ini kayaknya rekaman itu selalu ada. Setiap manusia pasti pernah mengalami kejenuhan dalam hidupnya, baik karena masalah pribadi ataupun masalah pekerjaan. Dan setiap orang pasti memiliki jalan keluar untuk menyudahi kejenuhannya, melalui cara dan keunikannya masing-masing. Karena itu, hadirlah podcast Operasi. Obrolan penuh inspirasi dari berbagai orang yang ingin membagikan kisah dan pengalamannya dalam menemukan sebuah kebahagiaan demi menjalani kehidupan yang seimbang. Mencari kebahagiaan tak melulu soal mendapatkan, namun bisa diperoleh dengan cara yang lain, seperti memberi dan berbagi. Bentuknya pun kaya, memberi benda, rasa, atau bahkan ilmu. Tepat rasanya bila prinsip tersebut disematkan kepada dokter gigi satu ini, memiliki segudang kesibukan, tidak membuat ia kehilangan untuk berbagi. Berbagi kepada rekan sejawat, kepada sesama perempuan, ibu, dan para pejuang kehidupan. Welcome Dokter Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana dokter, sehat hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah, senang sekali ya. Dokter, ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih dok. Kan dokter sudah mulai menulis nih. Nah, kok bisa punya hobi nulis tuh gimana awal mulanya dokter? Iya. Gini sih ya, saya punya teman penulis, sebenarnya penulis buku. Ya beliau biasanya di WAG grup kami itu biasanya minta lah, mendorong terus teman-temannya itu untuk mau menulis. Nah ini pertama ya kita coba dulu lah, ternyata wah lumayan lah, ini ada bakat kan gitu, seperti itu. Dan permintaan itu memang akhirnya berbuah buku sebenarnya. Sudah buku lumayan tebal sebenarnya. Sekian dari jumlah beberapa teman yang sudah menulis itu sudah dibukukan. Cuman ini lupa nggak ada ya di rumah gitu. Nah berbekal dari itu kita coba menulis gitu, yang masalah-masalah ringan yang mungkin kita temui gitu. Oh berarti dulu waktu masih kuliah juga sudah nulis ya dokter ya? Enggak dari kuliah sih, ini nulisnya baru setahun ini 2019. Pun saya sudah di puskesmas alun-alun ini kok, nyoba aja sebenarnya. Oh kalau yang mau disampaikan dokter Anissa lewat tulisan tuh apa sih sebenarnya? Iya, ini saya coba sudah dapat buat satu buku ya, buku kecil sih, sedikit kecil aja. Sebenarnya ini mulanya saya peruntukkan untuk anak saya. Ini saya tulisan coretan bunda ini untuk anak saya sebenarnya ya. Anak saya 3 orang, 2 orang sudah berumah tangga dan jauh, sudah di Tuban 1, di Balikpapan 1. Nah dengan buku ini itu berharap seakan-akan kalau misalnya adik-adik ini anak-anak saya itu melihat itu bisa masih hafal lah ini gaya ibunya itu kalau ngomong ya seperti ini gitu. Isinya nasihat-nasihat aja. Jadi saya tulis misalnya di sini ada amal itu kita ukir sendiri seperti itu. Kemudian ini ada hiduplah dengan semangat, misalnya di situ seperti itu. Jadi ini terutama sih awalnya untuk anak saya sendiri sebenarnya. Tapi saya pikir bisa deh, lumayan kalau misalnya ini bisa berbagi. Saya rasa juga bisa jadi ibrah yang lain yang mau baca, karena ini juga saya nukil ada ayat-ayatnya Al-Quran ya. Mungkin waktu kalau kita deres gitu ya, tadabur gitu, kok bagus ini inspiring lah, artinya bisa disampaikan untuk anak. Berarti anak-anak sudah baca ya dokter ya? Sudah, ini dapat satu-satunya. Masya Allah. Terus gimana ya, waktu baca gitu responnya, lihat ibunya nulis nih ya, gitu? Kalau sekarang sih memang ada beberapa yang setelah dari buku ini saya nulis sedikit-sedikit juga ya. Saya posting ya mesti ya komennya ya jempol, buah hati gitu, mantap mama, keren, dan sebenarnya seperti itu aja. Itu yang jadi mendorong lebih, oh ternyata kok bisa diterima, bismillah lah gitu. Enggak dokter. Iya. Terus kan juga
jadi kepala puskesmas kan pasti padat ya dokter ya. Ini selah-selahnya ini ngambil selahnya kapan bisa jadi satu buku ini kan hal yang luar biasa. Kita kalau lihat dokter kan sibuk gitu. Gimana dokter? Ya pandemi ini memang tambahan apa ya? Kalau dikatakan beban, oke lah ya betul, tambahan pekerjaan ya, karena kita memang harus monitor hampir 24 jam. Seperti sekarang pandemi ini kan ya ada banyak pemakaman, yang pemakaman itu tidak harus pagi ya, bisa malam jam 12, jam 1 malam dan sebagainya. Pasti dinas kesehatan menelpon kami, kapus-kapusnya dulu kan, terus kami koordinasikan ke teman-teman, ya memang ya kita membangunkan teman-teman nih pas malam, kadang karena ada keluarga kadang juga ingin langsung segera dikebumikan dan sebagainya. Ada yang minta pagi, kalau minta pagi tidak masalah, tapi biasanya meninggal itu kan kadang ya meninggal ada jam 9 malam, itu bisa dikubur jam 3 pagi, jam 2. Itu karena penguburan kan butuh waktu juga, penggalian 3 jam seperti itu. Kita mengkoordinasi di malam waktu pas tidur itu ya bangun ya, memang ada dering telepon ya kita angkat gitu. Jadi sela kesibukan kan jadi satu buku ya dok. Itu kan luar biasa tuh nulisnya kapan gitu ya. Ini mudah sih kalau sekarang kita sudah bisa nulis aja di WA aja bisa, sebenarnya kita save gitu ya. WA kita edit di laptop gitu aja, mudah lah insya Allah. Iya. Dokter sekarang kan banyak ini dok ya staf-staf yang mungkin usianya milenial nih gitu ya. Mungkin ada saran gitu buat dokter atau mungkin nasihat-nasihat yang mungkin hampir sama dengan di buku ini buat tim kerja kita yang usia-usia milenial gitu dok. Ya di permasalahan banyak lah ya di teman-teman di masalah itu banyak. Misal apa ya, ada musibah misalnya. Ya kalau saya sih saya kuati bahwa kita ini memang ya tidak selalu jalan itu mulus aja kan gitu ya. Bahwa kita pasti diuji kan gitu ya, dengan adalah ayatnya sudah ada semua ini sebenarnya. Diuji bisa dengan sedikit ketakutan, dengan kehilangan nyawa, dengan kehilangan harta, kekurangan buah-buahan dan sebagainya, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Yang seperti itu kadang itu diberitahu seperti itu ya. Itu teman-teman terakhirnya adem gitu. Ya dokter gitu, mohon doanya, terima kasih misalnya seperti itu. Dan juga kan kadang itu mungkin ya ada satu dengan yang lain, ada clash misalnya, ada konflik misalnya ya. Kita sampaikan tidak perlulah seperti itu ya gitu ya. Jadi bekerja itu ya tidak harus kita misalnya memberi, jangan mengharap lebih, jangan mengharap ayatnya itu tidak berharap balasan lah gitu. Itu jadi kalau di Al-Qur'an itu insya Allah jawaban semua masalah itu Allah ada. Jadi ada juga ayat seperti ini, janganlah takut dengan celaan mereka. Jadi itu memberi kekuatan bahwa tidak perlu kita ada yang tempat kita bersandar, tempat kita meminta pertolongan itu ada zat yang kuat. Jadi tidak masalah, sesuatu yang kecil-kecil itu harus ikhlas aja nerima, dilakoni lah. Insya Allah. Itu yang dokter tanamkan ke keluarga dan juga tim yang di sini dokter. Masya Allah, ya dokter. Seperti itu. Terus kalau ini timnya dokter Anissa juga sudah baca bukunya dokter Anissa juga? Ada sedikit sih yang sudah saya beri, tidak banyak, 1, 2, 3. Saya kan ya melihatlah kira-kira kerso enggak gitu. Ya tapi ada teman di puskesmas sebelumnya yang puskesmas industri itu kemarin memang kita diundang ke sana, ya saya bawakin satu-satu gitu. Ya saya tanya, gimana gimana? Ya alhamdulillah bagus dokter, kan seperti itu ya. Ini memberi semangat, ternyata bisa diterima kan gitu aja. Kalau teman-teman ini belum banyak yang saya beri, masih saya setahun di sini masih. Rencana mau nulis lagi dokter? Insya Allah. Insya Allah. Memang menulis itu bisa dipaksakan, harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa ya tidak akan waktu, tidak ada mood sebenarnya bisa. Ya teman saya yang saya sampaikan tadi itu suka ingin gitu, coba nulis, nanti 1 minggu jadi lagi 1 buku ya. Iya, berarti saja. Baru mulai menulis ini baru tahun-tahun ini.
Sebelumnya hobinya apa nih dok sebelum menulis? Enggak pernah sih menulis ya, cuman ya menulis diary iya. Selalu ini insya Allah saya punya, mulai mahasiswa juga punya, artinya tapi bukan menulis ya, bukan menulis, tapi ini hari ini saya harus melakukan ini gitu aja gitu. Rencana kegiatan aja. Rencana kegiatan. Ya. Baru menjadi narasi baru-baru ini kepingin. Baru aja. Gitu. Ya. Jadi gini ya dokter ya kan, apa namanya, anak-anak juga sudah besar ya dokter, habis gitu juga dokter juga jadi masih bekerja, terus juga di rumah. Di rumah ada ART dokter? Nggak ada. Mantap. Jadi kan ada cucu juga di rumah dokter? Nggak, cucu di tempat. Oke. Nah itu dokter menyikapinya, atau mungkin bisa juga buat nasihat buat kita perempuan-perempuan yang berkarir ini ya, dokter, ini kan penting gitu. Gimana dokter? Mungkin ada nasihat buat kita gitu. Jadi yang paling penting menurut saya, hindari hal-hal yang tidak berguna ya, hindari hal-hal yang sia-sia itu. Jadi kalau mau membuang waktu itu mudah saja. Kita ketemu teman, berhihi itu bisa menghabiskan berjam-jam mungkin ya. Tapi ya non saya, kalau saya kan sudah sepuh ya, sudah kasarannya ya kaki itu sudah satu di tanah katanya. Itu ya, apalagi yang perlu dipersiapkan kan gitu. Jadi saya coba ya kita rencanakanlah waktu sehari itu untuk apa, kita bangun jam berapa, habis itu nanti melakukan apa. Itu teorinya seperti itu ya, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Artinya ada tekad, ada semangat untuk ngisi dengan hal yang bermanfaat. Kalau di rumah saya memang tidak ada ART, jadi insya Allah kita lakoni sendiri. Sempat ya masak, nggak sempat ya beli kan gitu ya. Kalau nyuci ya nyuci, gitu ya. Setrika kita laundrykan, kita pilih aja yang enak, yang bisa kita lakukan seperti itu. Saya sih di rumah sama suami, juga anak saya yang ragil kan semester 4 ada di rumah sekarang ya. Jadi karena pandemi ini. Jadi kalau saya sih enggak, kalau dulu saya memang praktek. Jadi memang dulu agak padat ya. Cuman pandemi ini memang betul-betul saya lockdown. Saya kurangi. Praktek saya ada di Bunga itu saya tutup. Nun sewu, saya tutup, sudah saya ringkas sih semua. Yang di rumah masih, itu pun juga pilih-pilih. Teman-teman dekat, mungkin yang sudah rapid dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau di rumah sih kegiatan saya tidak banyak kegiatan di luar. Jadi saya tidak lebih senang di rumah sebenarnya. Jadi kalau sekarang ini kalau saya sih nun sewu ya menggali Al-Qur'an itu lebih isinya apa, itu ya makanya terus mencoba menulis, hanya muka bisa manfaat gitu aja. Iya, berarti banyak mempelajari Al-Qur'an ya dokter. Jadi keluar pengajian juga saya jarang ikut sebenarnya, Jadi belajar sendiri aja, otodidak gitu. Dokter kan aktivitas sebelum pandemi sama pandemi seperti kan banyak berbeda ya dokter ya. Dulu nggak ada lockdown, sekarang ada lockdown. Ada hal menarik atau kesan yang baru nggak selama pandemi ini? Mungkin di kehidupan pekerjaan, bisa di lingkungan rumah, atau mungkin tetangga, monggo dokter. Kalau di rumah ya memang sekarang lebih banyak di rumah, kan sudah sore sudah tidak keluar ya. Kalau dulu keluar pun jadi antar suami sih, artinya ngikut berangkat dan pulang ngikut. Cuman sekarang ada di rumah itu ya ada beda sih, meskipun tidak banyak. Artinya kita masih sempat nun sewu misalnya masak, itu beda itu, suami anak, wah mantap mama gitu. Meskipun belum tentu enak ini masakannya ya, tapi kalau saya sih nyontek kalau masakan kan gitu, ngerpek ya bumbunya, tapi ya sip mama gitu kan, kasarnya seneng gitu kalau kita ternyata lebih maknanya lebih terasa ya dokter, betul, ya. Iya. Ada hal lain gitu, ada hal lain. Dulu mama ini kalau sore gini nggak ada ini. Berarti hal-hal yang ke skip dulu tuh betul. Banyak ditempeli di sini. Masya Allah. Terus juga selain itu kan kalau di rumah, kalau di pekerjaan sendiri gimana dok? Mungkin ada
di pekerjaan memang untuk pandemi ini ya nun sewu memang ada tambahan pekerjaan lah. Jadi Maksudnya dengan adanya saya ada lockdown, kesan, ya, dengan adanya saya lockdown ya betul-betul memang tidak terlalu capek jadinya. Karena kalau dulu betul-betul capek. Saya kan sempat masih pandemi itu saya masih sempat praktek ya, barang sebulan 2 bulan itu masih saya rasakan betul-betul berat memang. Tapi saya menutup praktek itu setelah agak marak lah ya di sekitar kita ini, sehingga saya pikir ya memang selain saya ngurangi kelelahan gitu, itu juga ya untuk keamanan saya sendiri begitu. Jadi karena memang kasus-kasus yang kena terpapar di praktek kan juga cukup banyak gitu ya. Yo gitulah Mbak. sudah mulai mengurangi gitu. Jadi yang di rumah aja yang masih dibuka gitu. Iya. Ternyata dengan lockdown ini kan prakteknya dokter Nisa kan ditutup. Nah ini perasaannya gimana dok? Sedih atau? Nggak masalah nih aku. Nggak masalah, ya insya Allah begitu. Jadi kayaknya malah justru pas ya. Saya ini ada pandemi yang memang harus lebih fokus, lebih banyak waktu untuk ini. Kemudian kayaknya yang di Bungah, praktek di Bungah itu ya sudah mudah capek, suami saya juga sudah mungkin kayaknya kelihatan sudah mulai capek, kayaknya sudah waktunya untuk untuk lockdown, tidak masalah ya. Malah menikmati hidup ya dokter. Seperti itu, jadi nun sewu ya, jadi karunia itu enggak, meskipun mungkin kalau secara hitung-hitungan itu mungkin berkurang misalnya, itu kalau kita dilakukan itu tenang itu rasanya juga tidak ada bedanya seperti kayaknya tambah lebih bahagia dokter. Insya Allah seperti itu, insya Allah jadi dilakoni, disyukuri gitu, insya Allah enak lah. Tinggal menularkan nggak masalah orang. Bismillah ya. Iya. Karena saya melihat dokter Anissa juga kayaknya lebih menikmati hidup gitu dokter. Betul. Sudah tidak terlalu capek, lebih enak. Oke. Terus mungkin ada pesan nih buat kita semua gitu ya dokter ya, apalagi yang muda-muda ini kan kadang kita kan lagi suka-sukanya kerja nih dok, atau mungkin suka-sukanya kita kegiatan di luar gitu. Mungkin dokter Anissa yang sudah sudah berkecimpung di dunia medis juga sudah lama, terus juga dalam urusan di rumah juga sudah lebih senior daripada saya gitu. Mungkin ada pesan gitu dokter buat kita. Iya. Jadi pastilah jenengan ini masih muda punya jangkauan panjang ya, apa yang dilakukan. Raih aja. Cuman jadi rencanakan untuk mencapai tujuan tuh rencanakan. Insya Allah akan dapat. Tapi tentunya jangan melupakan hal-hal yang betul-betul kita imani ya, bahwa karena perjalanan kita sampai ajal lah, itu betul-betul nanti ada pertanggungjawaban. Jadi tidak bisa kita terus melulu dunia saja, jangan. Nanti hilang ini, waktu ini hilang. Jadi tetap di antara jenengan jangan lupa mengambil dunia ya, betul, kamu harus kerja keras, betul, semangat tinggi, betul ya, kamu kepingin apa, cita-cita kamu capai, betul, bagus, tapi jangan lupakan ini kewajiban jenengan gitu. Insya Allah lah nanti ada kemudahan-kemudahan. Ya, seperti yang saya rasakan, saya tidak terasa ini sudah 58 tahun ya. Dulu kan rasanya saya sudah ingat betul, saya SMP, saya SMA di mana saya SD itu dulu jalan-jalan ke kampung-kampung, ini kayaknya rekaman itu selalu ada gitu. Jadi tapi kalau seperti itulah, harus ada waktu untuk tabungan kita gitu. Insya Allah seperti itu aja. Jadi dulunya anak-anak, sekarang punya anak gitu. Betul, iya, tidak terasa sudah punya cucu. Ya. Terima kasih Pak Dokter Anissa atas pengalamannya, terus juga sharing-sharing hobinya luar biasa. Jadi juga, jangan lupa juga teman-teman, tadi ada sedikit pesan dari Dokter Anissa, yaitu kita boleh ya dok ya, harus meraih mimpi-mimpi kita, tapi kita juga tidak boleh lupa kalau kita besok kembali kemana. Oke pendengar dan pemirsa podcast Operasi, nantikan kisah-kisah yang menginspirasi dari tokoh-tokoh inspiratif selanjutnya. Terima kasih Dokter Anissa atas waktunya, mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu lagi.